Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Ini adalah air dari sumur yang sama. Bedanya adalah saluran itu ini langsung dari sumur langsung ke bawah, sedangkan yang satunya kita lewatkan pada filter. Ya. Yang kita lihat di bawah ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, ya. Yang di samping kelihatan buteknya, lumpurnya, dan di sini jernih sama sekali. Ya. Dan filtrasinya tidak terlalu berat sekali sehingga alirannya juga hampir sama. Kita bisa lihat sendiri air yang difilter dan air yang tanpa filter. Ini belum steril, sehingga kalau untuk steril kita tambahkan lagi klorin. Tapi ini untuk mandi, untuk apa, sudah cukup. Inilah fungsi filter sebagai salah satu penyedia teknologi sederhana untuk membuat air bersih bagi keluarga kita. Terutama di musim banjir seperti ini, air banjir pun bisa diubah jadi bersih juga. Instalasinya di dalam kamar mandi, kita hanya memasang seperti kita ketahui, kalau kita di musim hujan, bahkan banjir, bahkan saat ini ada bencana siklon tropik di NTT yang implikasinya terjadi banjir dan kesulitan air bersih. Maka kadang-kadang kita berpikir sulit sekali mendapatkan air bersih, dan kadang-kadang kita sampai frustasi. Di daerah-daerah juga kadang-kadang pada musim-musim air tinggi seperti ini, air sumur pun kadang-kadang menjadi kotor karena intrusi dari air sekitarnya itu lebih banyak masuk ke dalam sumur. Oleh karena itu airnya menjadi keruh. Untuk ini maka saya ingin sharing bagaimana membuat air yang keruh, air yang dari banjir pun bisa menjadi air yang bersih. Air bisa difilter dengan bermacam-macam, dengan pasir, dengan arang dan sebagainya. Tapi saat ini dengan modern ini kita mempunyai filter yang bisa kita ukur seberapa besar partikel yang boleh melewati filter itu. Seperti ini, maka ada sekitar 3 mikron, 0,3 mikron yang bisa melewati filter ini. Dan ini bisa kita buat dan belinya sekarang, kalau dulu malah sekarang murah, paling-paling cuma 15.000 ya. Ini bisa kita belikan, dan ini biasanya disposable, sekali pakai langsung dibuang. Meskipun begitu, pada beberapa kasus yang sangat darurat, ketika filternya terlalu banyak, ini bisa karena lumpurnya terlalu banyak, ini bisa disikat sehingga bersih. Alat yang kedua adalah ini. Ini ada yang bening, ada juga yang warnanya biru dan sebagainya. Tetapi fungsinya sama. Tapi kalau ada yang bening gini, bagusnya kita bisa melihat kalau jenuh, maka kelihatan sudah jenuh, lumpurnya sudah banyak. Tinggal dimasukkan filternya, kemudian kita tutup. Jangan lupa ini adalah sealnya supaya tidak terjadi kebocoran. Ini ada alirannya. Di sini air masuk lewat luar ini, kemudian masuk ke dalam, kemudian keluar di sini. Bagaimana kalau kita ini tidak ingin punya tenaga apa-apa, listrik? Mudah sekali, tinggal ini disambungkan ke dalam pralon dengan air yang ada ketinggian. Dengan gravitasi air bisa tersaring lewat ke sini. Di sini biasanya sudah bersih dan bisa kita olah berikutnya untuk mandi atau untuk minum. Kalau untuk minum kita punya cara lagi, ya. Bagi saudara-saudaraku yang di daerah bencana, ketika kesulitan untuk mendapatkan air minum karena
airnya kotor, apalagi kemudian kita kesulitan listrik atau bahkan suplai gas untuk memasak air tidak ada, bahkan kayu-kayu kena air sehingga tidak bisa untuk memasak air. Kesulitan air minum ini berbahaya karena kasus-kasus pada bencana itu akan diikuti pada hari-hari atau minggu berikutnya adalah dengan wabah diare. Ini sangat penting karena apa? Karena kesulitan air minum itu membuat orang minum sembarangan dan airnya pun kadang-kadang tercemar. Oleh karena itu, bagaimana membuat air yang kita buat bersih itu menjadi air minum? Caranya tidak sulit. Di tempat kita ada larutan yang disebut larutan pemutih atau bleaching, atau saya minta maaf agak terkenal tetapi namanya Baiklin misalnya 5 ppm. Sehingga untuk menjadikan itu menjadi sterilisator air yang untuk minum, caranya kalau airnya itu betul-betul bersih sudah kita saring, makanya kita hanya memberikan 0,5 cc untuk 1 galon. 1 galon kurang lebih sekitar 4 liter. Ya, 1 galon 5 liter tapi 4 liter saja diisi, kemudian dikasih 0,5 cc larutan pemutih. Diaduk, dibiarkan kurang lebih sekitar 20 menit. Kalau sudah 20 menit, insya Allah airnya sudah steril, boleh diminum. Tetapi kalau airnya sangat kotor sekali, maka ditambah setengah cc lagi atau 1 cc untuk 1 galon atau kurang lebih 4 liter. Maka dengan seperti itu, air yang bisa yang diminum, insya Allah tidak menyebabkan perut sakit atau kita kena penyakit disentri, kolera, muntaber dan lain-lain yang merupakan tanda-tanda infeksi di usus. Terima kasih, salam sehat untuk saudara-saudaraku di NTT. Terima kasih.